Jadi hujan-hujanan Pak. Wah, butuh yang ini ya menggunakan nih. Nah, Jadi makanya pakai tahanan sama basko, wadah baskom. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube kesayangan kita semua, Cikalong Kulon Turunan Kidul. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat semuanya. Pada kesempatan hari ini sahabat ya, selepas kita menjalankan sholat Jumat, dan kebetulan saya mengunjungi kembali kampung Ciawitali, yang mana kampung tersebut ini alhamdulillahirabbil alamin sahabat ya, saya juga tak bosan-bosan untuk menyampaikannya bahwa sudah terdiri musola Nurul Ibad ya untuk di kampung Ciawitali. Kebetulan hari ini sebelum saya melanjutkan perjalanan saya menuju ke rumahnya Pak Ustadz Ayi kembali untuk bersilaturahmi, alhamdulillah saya diam dulu di rumahnya Abah Endang di sini, dan kebetulan saya ketemu sama Bapak Ustadz Abo, yang mana alhamdulillah beliau selalu mendampingi saya di pas program musola Nurul Ibad berjalan. Jadi di hari pertama sampai akhir musola tersebut Pak Ustadz Abo selalu nampak hadir di sini. Dan kebetulan mungkin saya juga ada sedikit yang harus disampaikan mengenai untuk dalam saya membantu keluarganya Pak Ustadz Ayi. Di bulan suci Ramadan kemarin, alhamdulillah untuk dapur ya, untuk dapurnya Pak Ustadz itu nampak sudah selesai. Dan tentunya ada beberapa video juga yang sudah saya tayangkan bahwa untuk dapurnya Pak Ustadz itu sudah bisa dipergunakan selain memasak ataupun aktivitas yang lainnya, dan dipergunakan juga untuk menyambut tamu jikalau ada tamu berkunjung ke rumahnya Pak Ustadz Ayi. Dan untuk saat ini sahabat nih, bahwa untuk uang donasi ya dari sisa kemarin, dari sisa pembangunan itu sebesar Rp5.750.000 ya. Jadi sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa sudah ada uang donasi ya. Sisa uang donasinya itu sebesar Rp5.750.000. Nah sahabat, kita akan lanjut kembali. Alhamdulillah ini hujan turun sahabat nih ya. Memang untuk di setiap sore, kebetulan untuk di wilayah Kecamatan Cikalong Kulon selalu diguyur hujan. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa ada uang sisa donasi itu sebesar Rp5.750.000. Tentunya itu masih saya simpan baik-baik sahabat, karena bukannya apa-apa kalau secepatnya saya robohkan rumahnya Pak Ustadz Ayi dengan uang Rp5.750.000 itu, tentunya gak bakalan dulu cukup sahabat. Karena bukannya apa-apa, material itu ada di bawah, dan tentunya sahabat ya, ada beberapa barang-barang material nanti mungkin itu gak bakalan full ataupun 100% bahwa barang material itu bisa diswadayakan oleh warga masyarakat. Tentunya saya juga pasti menggunakan jasa opun ataupun motor yang sering mengangkut barang yang cukup lumayan begitu sahabat ya. Dan mungkin kalau misalkannya uang donasinya itu masih belum bertambah buat keluarganya Pak Ustadz Ayi, mungkin saya akan tahan dulu sehingga uang donasi itu benar-benar cukup, dan tentunya benar-benar gak bakalan, intinya ada kekurangan lah untuk kedepannya. Jadi kemarin di video terakhir saya itu saya berbicara dalam isi video bahwa mau dibuatkan rumah panggung semi permanen ataupun full permanen. Jadi kemarin banyak di dalam kolom komentar bahwa banyak yang mensupport itu untuk rumahnya Pak Ustadz Ayi harus dibuatkan rumah semi permanen. Insya Allah sahabat nih, kalau ada milik rezekinya. Tapi tentunya saya di sini minta doanya, minta dukungannya, dan minta kerjasamanya.
biar saya itu bisa menyelesaikan satu persatu misi saya. Dan kalau misalkannya ada dalam tayangan video-video saya ketika saya lagi perjalanan ataupun mengunjungi ke beberapa kampung, biar tidak jenuh untuk nontonnya dan biar tidak bosan, biar setiap harinya itu yang saya tayangkan itu enggak hanya untuk di kampung Ciawi Tali saja, tapi tetap saya juga akan berkonsisten untuk membantu keluarganya Pak Ustadz Ayi. Jadi kemana-mana pun perjalanan saya nggak ada yang namanya membuka open donasi. Jadi kalau untuk open donasi itu yang saya buka hanya ke keluarganya Pak Ustadz Ayi begitu. Dan kita akan coba tanya ke Pak Ustadz Abo, karena Pak Ustadz Abo ini salah satu ketua DKM dari kepengurusan Musola Nurul Ibad. Dan kalau Abah Nang ini bendahara dari Musola Nurul Ibad. Dan begini Pak Ustadz, mohon maaf Pak, saya juga minta doanya, minta dukungannya biar secepatnya jadi bisa menyelesaikan misi sosial bantu sesama untuk membantu rumahnya Pak Ustadz ini. Dan kebetulan memang ini sudah cukup lumayan lama Pak, uang donasinya juga masih belum bertambah. Jadi yang barusan dia disampaikan bahwa ada uang sebesar Rp5.750.000 itu sisa pembangunan dari dapurnya Pak Ustadz Aini begitu Pak. Pak, ada yang mau disampaikan nggak Pak? Ya, Amin. Ya. Jadi juga ya. Iya Pak. Banyak orang saya kan mungkin kalau lama nggak ada intinya ya. Iya. Kalau uang sebatas ya, sebatas. Kalau kita sebatas ya. Kalau lama mudah-mudahan lagi dibangun ya. Amin. 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 Alhamdulillah kalau untuk doa dan support ya dari Pak Ustadz selalu mendoakan. Jadi jangan khawatir sahabat semuanya. Sekali lagi ya, uang itu masih aman dan masih saya pegang. Nanti kalau misalkan sudah ketambah dan ya 85% bakalan mencukupi insya Allah. Akan segera saya realisasikan, akan saya segera untuk merobohkan nanti rumahnya Pak Ustadz Ayi. Ya udah, sambil saya nunggu hujan reda, saya akan bertemu dulu di rumahnya Abah Ira. Pokoknya saksikan terus channel YouTube-nya Cikalong Kulon Turunan Ilmu.
kampung Ciawi Kali. Kebetulan tadinya saya juga akan melihat aktivitas yang dikerjakan sama Pak Ustadz Aji sahabat. Namun hujan sudah turun dan saya juga belum ketemu sama Pak Ustadz Aji. Mudah-mudahan beliau sudah ada di rumah. Biasanya untuk di sekitaran jam segini Pak Ustadz itu lagi ke kebun ataupun ke hutan lagi mengambil rumput ya. Nah, jadi di sini memang terdiri ada dua akses jalan. Kebetulan kalau untuk ke sebelah sini ini langsung menuju ke dapurnya Pak Ustadz Aji sahabat ya. Untuk anak dan istri kebetulan singgah dulu di rumahnya Abang Dan untuk bersilaturahim sambil ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadz Abo sahabat, karena hujan ini sangat begitu besar sekali. Dan kita akan lanjut ya. Nah, ini untuk rumahnya Kang Mantri sahabat nih. Kalau untuk yang ini rumahnya Kang Mantri ya, cuman ya pada sepi seperti kayak gini. Kita lanjutkan dulu ya, kita lihat. Wah, ini ada buah pisang sahabat. Oh, masya Allah. Untuk di sini sahabat ini alhamdulillah ya, untuk musola Nurul Ibad ini sangat begitu terawat ya tuh. Walaupun adanya turun hujan, alhamdulillah air pun tidak masuk. Cuman untuk di sebelah sini aja sahabat nih, untuk di depan, karena kebetulan bukannya apa-apa. Kalau untuk di depan itu kan air dari mulai sebelah sini sahabat itu. Nah, seperti kayak gini tuh ya musolanya. Alhamdulillah selalu rapi, selalu bersih, tentunya terawat. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, kita lanjut dulu ke sebelah sini sahabat nih. Saya sampai basah-basahan di bawah. Tapi gak apa-apa sahabat ya. Insya Allah innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mudah-mudahan secepatnya banyak orang yang ikut membantu menyisipkan sebagian harta dan milik rezekinya untuk membantu keluarganya Pak Ustadz Aji. Saya tidak bosan-bosan sahabat, karena di sini saya sebagai tukang pelantara ataupun menjembatani keluarga kita yang sedikitnya kurang mampu. Ada milik rezekinya secepatnya, insya Allah saya akan bantu secepatnya. Adapun keterlambatan ya saya juga harus gimana lagi sahabat ya. Dan ini lawang pintu kedua. Ini lawang pintu kedua. Sudah seperti kayak gini sahabat nih. Ini kelihatan di sini ada baskom ya. Tuh. Assalamualaikum. Masya Allah Pak, aduh. Ya Allah, sehat Pak? Alhamdulillah. Aduh, jadi hujan-hujanan Pak. Kebetulan lagi turun. Iya Pak. Iya. Aduh, ini bocornya dari sini ya Pak ya? Iya, itu dari. Waduh. Ini suka di sama ini. Iya Pak, ini dari sini loh sahabat tuh. Ini kebetulan saya menggunakan payung tuh. Langsung ke bawah ke sebelah sini ya tuh. Wah, ini kalau lama-lama ada hujan seperti kayak gini Pak, ini bakalan cepat ini Pak, rapuh Pak nih Pak. Takutnya itu jadi kayunya yang untuk jurenya itu udah rapuh banget, nggak bisa. Iya Pak. Untuk apa? Nggak ada tahanan yang kuat gitulah. Gitu ya Pak ya. Betul. Berarti ini semuanya ke sebelah sini juga nih Pak. Yang itu anu lebat. iya Lebat. pas almari itu. Ya. Jadi makanya pakai tahanan sama wadah baskom. Jadi Iya. airnya biar tertahan di baskom gitu. Iya, Jangan nampung di sampai. sini ya Pak ya. Betul. Ada terus di mana lagi Pak bocornya Pak? Itu yang sebelah dalamnya. Oh iya, ini yang paling parahnya di sebelah sini loh sahabat tuh. Aduh, ini sudah seperti kayak gini sahabat, mana hujannya besar lagi tuh. Ya, hujannya seperti kayak gini. Nah, jadi kita juga sudah bisa dapat saksikan ketika pas adanya turun hujan,
rumahnya Pak Ustadz Ayu itu seperti kayak gimana sahabat tuh. Ya kalau untuk saya sih membantu keluarganya Pak Ustadz itu, saya tidak mengenal cuaca lagi ekstrim panas ataupun lagi turun hujan. Insya Allah sahabat, dengan senang hati, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang ridho, insya Allah ya, insya Allah mudah-mudahan secepatnya ada milik rezekinya, biar uang donasinya itu bertambah kembali sahabat, untuk saya bisa membantu keluarganya Pak Ustadz Ayu ini sahabat tuh. Kalau untuk di sebelah sini memang ini sudah rapuh ya, kalau orang sudah bilang mah ini tuh sudah pada bobo dan tentunya sudah tidak layak ya, bahan material itu masih menempel di bangunan rumahnya Pak Ustadz ini sahabat tuh. Aduh, ya udah Pak Ustadz, tadi habis dari mana Pak? Tadi ngambil rumput dulu, sehabis dari Jumatan itu lihat cuaca udah pada mendung, udah pada begini juga, udah hampir apa? Makanya kan Bapak takut sekali itu sempat. Iya. Kalau nyari rumput sama petik itu udah gak sanggup untuk Bapak gitu. Iya, iya. Jadi, trauma gitulah. Ya, ya udah sahabat, saya akan jeda dulu sebentar dikarenakan alhamdulillah adzan asar sudah berkumandang. Nah, kita akan ikut masuk dulu ke dalam sahabat tuh. Alhamdulillah untuk terasnya nampak sudah selesai dipasangkan keramik ya. Assalamualaikum. Aduh, ini lagi ngapain ini? Ini lagi ngapain ini? Lagi ngapain ini? Waduh. Wah, Pak. Ini kayak dipelitur lagi nih Pak. Iya. Kemarin ditambah lagi itu sekalian itu baru satu kali itu di peliturnya kan seharusnya 2 kali sampai 3 kali itu biar agak celing gitu. Ini kelihatan aja tuh mengkilap kayak gini loh Pak. Wah. Tapi ini hanya sebagian, itu ditambahnya Enggak full. Enggak full. Ini hanya sebagian aja nih sahabat nih tuh. Alhamdulillah. Ininya juga tuh sekarang mah. Wah.
ada variasian yang kayak gini Pak tuh. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Tuh, langsung seperti ini sahabat ya. Nah ini nih tujuan saya itu yang ini nih. Nah seperti ini sahabat tuh, Insya Allah ya. Mudah-mudahan secepatnya sahabat tuh, untuk saya bisa membantu keluarganya Pak Ustadz. Kalau untuk dapur gak usah diragukan lagi. Dan sekarang untuk ininya juga sama tuh, menggunakan atap plafon sahabat nih. Ada perubahan ya tuh, sehingga Pak Ustadz itu bisa ngemumulehnya sahabat. Jadi kemarin pas pertama kali pengerjaan seperti kayak gimana, terus dibagusin lagi sama Pak Ustadz tuh. Nah seperti ini sama nih. Untuk teras juga ya wajar karena kan hujannya besar, jadi ada cipratan air yang dari sana itu sehingga basah ke teras yang ini tuh. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah. Mi, ini dapurnya gimana Pak? Udah selesai? Keramiknya Pak? Ini baru sebagian aja. Baru sebagian. Ini permintaannya mau dipasang apa untuk tempat piring ya, itu sembako gitu kayaknya. Oh gitu, buat Iya, seperti garam apa iya, ya, gitu. bumbu-bumbu masakan gitu Pak. Betul sekali. Betul sekali. Jadi rencananya di sebelah sini Pak. Betul. Aduh, Masya Allah. Ininya juga sekarang udah lebih nikmat kok sahabat tuh, lebih bersih juga tuh. Wah ini anak kecilnya main terus kurang kuriling tuh ya. Waduh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak boleh jadi masuk ke nanti yang akan dituju sahabat ya. Nah kita jalankan aja deh kameranya tuh. Mi boleh ke sini Mi. Iya, boleh. Berarti ini ya Mi ya Mi, yang sudah rapuh tuh yang ini ya. Iya. Oh ini sudah total sahabat. Wah, udah menggunakan apa namanya baskom kecil lagi tuh di sini tuh. Terus Al-Qur'annya ditaruh dulu di sebelah sini sahabat nih. Ya sama rekal-rekalnya ini. Jadi ini bukan rekal yang ada di Mushola Nurul Ibad ya, melainkan ini Quran sama rekal yang dulu. Ini kelihatan Al-Qur'annya juga sudah tidak ada jilidnya sahabat tuh. Jadi langsung mohon maaf ya, saya tidak bisa megang karena saya tidak punya hudu sahabat tuh. Ya seperti kayak gini untuk kondisinya. Dan kebetulan memang Pak Ustadz Ayi ini tidak memiliki lemari sahabat, sehingga untuk pakaiannya itu hanya menggunakan dengan gordeng seperti kayak gini nih. Nanti ditutup dan dibuka lagi tuh. Mi, mana Umi mana? Nah coba deh, saya coba dulu sahabat nih ya. Tuh seperti kayak gini sahabat. Ini kelihatan ya tuh. Ya lemarinya gak ada pintunya ataupun gak ada penghalangnya, hanya menggunakan nih. Nah ini seperti kayak gini. Tuh lihat sahabat. Terus kita lihat dari sini. Tuh. Jadi seperti ini sahabat. Ya. Nah, ini keadaan Pak Ustadz itu seperti kayak gini. Tapi kalau untuk kesininya juga tentunya sama sih. Ini juga tuh. Ininya juga belum selesai, kelihatan untuk garsenya sudah pada bolong-bolong seperti kayak gitu. Cuman yang mengkhawatirkannya itu yang ini, yang sebelah rumah ini sahabat. Nah sekarang kebetulan saya ada di dalam sahabat ya. Nah ini untuk plafon dalam rumahnya Pak Ustadz nih. Ya sudah menggunakan seperti kayak gini. Terus yang bocor tadi itu ada di sebelah sini sahabat nih. Nah ini nih yang paling parahnya itu yang ini nih. Karena memang kalau dari sebagian ya, karena ini kan menggunakan telupu sahabat ya, menggunakan telupu dari bambu. Memang kalau untuk talupuhnya ini masih kokoh. Kalau untuk talupuhnya sahabat ya, saya juga gak bilang bahwa talupuhnya itu sudah rapuh, enggak. Ini masih benar-benar kokoh. Kalau untuk talupuhnya hanya dari badanan beberapa material 99% ini sudah rapuh sahabat. Kalau untuk dari bahan material badan rumahnya Pak Ustadz ini. Dan kebetulan sama atasnya nih, sama atas. Jadi atas suhunannya itu
Wah udah deh, gak tahu kalau ada angin besar itu ya, mohon maaf sahabat ya, karena rahasia Allah sih kalau untuk itu sahabat. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang mana sahabat, 2 bulan sudah berlalu ya, bahkan lebih sahabat. 2 bulan itu saya lagi masa pengerjaan musola Nurul Ibad ya, dari pagi sampai sore sampai malam saya duduk di sini nih, tiduran, barang-barang saya ada di sini. Setelah selesai lanjut saya pulang sahabat, seperti kayak gitu ya. Jadi kalau ini masih bagus tuh kelihatan, nanti ini juga bisa dimanfaatkan kembali seperti kayak gimana ya. Dukungan supportnya tentunya saya minta dari sahabat semuanya ya, mudah-mudahan sedikit demi sedikit, 1000-2000, mudah-mudahan uang donasinya bertambah kembali ya, untuk saya bisa secepatnya membantu keluarganya Pak Ustadz Ai ini. Terus untuk yang kesini sahabat nih, ini langsung menghadap keluar dan kelihatan untuk dari atapnya sahabat ya. Saya juga sudah tidak bisa bilang apa-apa lagi karena memang yang menilai itu sahabat semuanya ya, dengan adanya tayangan di channel YouTube Cikalong Kulon Turunan Kidul. Terus untuk yang ke sebelah sini nih sahabat nih, nah ini ada salah satu kamar, satu-satunya nih kamar ini, karena kebetulan memang kamar ini sudah tidak bisa dipergunakan lagi karena atasnya itu, nah ini nih, ini takut bro gitu kan. Nah ini untuk atasnya nih, ini takut rugrung atasnya karena ini sudah tahanannya itu sudah pada ke bawah sahabat nih untuk tahanannya ya, menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan lah. Nah cuman sekali lagi sahabatnya, saya tegaskan sekali lagi bahwa kalau untuk talupuhnya ini masih bagus ya, talupuh ini masih bagus, bahkan sekarang sudah lebih mengkilap nih talupuhnya, karena ini talupuhnya itu sudah bertahun-tahun. Jadi kalau talupuh baru itu gak bakalan mengkilap seperti kayak gini sahabat ya. Kenapa jadi seperti kayak gini? Karena ini sudah sering didudukin, sudah sering diempel juga gitu kan, jadi sehingga seperti kayak gini. Terus di sini ada terdiri salah satu lemari sahabat, lemari seperti kayak gini ya, beginilah. Nah ini mungkin lemari cucunya Pak Ustadz, saya juga gak tahu, gak berani ya kalau untuk buku-buka itu saya gak berani sahabat. Terus kita sepi lagi yang ke sebelah sininya. Nah ini kelihatan. Jadi kalau misalkannya ini sahabat hanya direnovasi untuk dari badannya saja, ini gak bakalan mumpuni karena atasnya itu sudah 100% rapuh. Jadi atas rumah Pak Ustadz ini suhunannya itu yang menggunakan genteng zaman dulu itu sudah benar-benar rapuh. Dan kebetulan ini juga tuh ada jolang lagi untuk penahan air hujan. Nah jadi nanti air hujannya itu ditampung kalau turun ya dari atas, jadi ditampung kalau memang sudah penuh dari jolang ini lalu diturunkan, dibuang. Nah seperti kayak gini sahabat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul. Jadi saya akan menginformasikan kembali bahwa untuk di Kampung Ciawi Tani ini, alhamdulillah ya, dari semenjak beberapa bulan ataupun sebelum bulan suci Ramadan sudah terdiri musola yang sangat begitu megah, musola yang sangat begitu bagus dan tentunya cantik dan menjadikan kita beribadah itu lebih tumaninah, yaitu musola Nurul Ibad. Dan di sini juga saya menyimpan ataupun PR dengan program untuk membantu keluarganya Pak Ustadz Ai. Alhamdulillah kemarin di pas kurang lebihnya 4-5 hari di bulan suci Ramadan ataupun di bulan puasa, saya pribadi dan dibantu sama Mang Apan dan sama Kang Acewel, tentunya donasi pun dari donatur untuk membangun dapurnya Pak Ustadz ini. Dan yang sangat luar biasanya, dapurnya Pak Ustadz ini alhamdulillah jadi sudah bisa dipergunakan setiap tamu yang datang ke sini, ataupun keluarga dari Pak Ustadz, ataupun dari siapa, ataupun dari tetangga di sekitaran Kampung Ciawi Tali pun alhamdulillah ikut merasakan dan menikmati teras dapurnya Umi dan Bapak ini begitu. Dan kebetulan sahabat ya,
Di sini tentunya saya tidak pernah meminta ataupun seperti kayak gimana, cuman mengusahakan saja sahabat. Mudah-mudahan ada milik rezekinya seperti yang sudah-sudah ya, yang sudah-sudah terbantu dalam pembangunan bedah rumah ataupun pembuatan dan pembangunan masjid juga gitu kan, melalui donatur channel YouTube Cikalong Kulon Turunan Kidul. Dan untuk saat ini sahabat nih, memang karena dengan adanya sisa uang yang Rp5.750.000 itu gak bakalan bisa mencukupi, bahwa untuk pembuatan dapur juga yang ini sudah mencapai 7 jutaan sahabat, ini dari mulai depan sampai ke belakang. Namun alhamdulillah, rasa syukur, rasa nikmat dari Pak Ustadz itu, dan rasa berterima kasih kepada donatur, sehingga dapur ini apa kekurangannya Pak Ustadz perbaiki, Pak Ustadz percantik kembali. Seperti terasnya itu ada keramik bekas Pak Ustadz pasangkan, ada sisa keramik lagi untuk di dapur yang ada tungku hawunya Pak Ustadz pasangkan. Nah begitu, ini mungkin sedikitlah penjelasan dari saya, bahwa saya juga memang tidak begitu tahulah dengan aktivitas dan kegiatan Pak Ustadz selama ini. Begini Pak, Umi, jadi hanya bilang kepada Umi dan Bapak, sabar aja dulu. Mudah-mudahan milik rezekinya Bapak itu melejit. Dan tentunya Bapak sudah pasti lebih mengetahui milik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu gaib ya Pak ya. Kenapa sebut gaib? Karena kita gak ada yang tahu. Ya, kita gak ada yang tahu. Mungkin jadi juga selepas undur pamit dari rumahnya Bapak, tahu ada yang mau ngasih duit mungkin di jalan ataupun gimana. Nah itu, nah begitu ya. Dan kebetulan ini istri saya sahabat, uang yang Rp5.750.000 itu saya taruh kembali, yaitu biar aman di bank ya Teh ya. Nah kita taruh di bank biar aman, dan tentunya biar gak kemana-mana. Nanti kalau mau dipakai, mau dipergunakan, kita sebelikan pembelanjaan ke material, baru saya ambil. Begitu Teh, ada yang mau disampaikan gak kepada Umi biar Umi bisa lebih gimana gitu Teh? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi, ya Bapak, saya hanya bisa mengucapkan gimana, Umi cukup sabar aja ya Umi ya, karena ya rezeki orang itu kan gak akan kemana gitu. Memang saya juga merasa gimana, malu gitu ya, Umi ini agak telat gimana, tapi kan kita gak tahu kan donatur kayak gimana gitu ya. Mungkin barangkali nanti kan biasanya kan kalau misalkan donatur itu kan yang ngasih misalkan segini dulu segini, ya mudah-mudahan kalau dalam bahasa Sunda mah jelegur ya, langsung bisa langsung kita rumah Umi robohkan, langsung kita ya gitu. Kemarin kan alhamdulillah dapurnya udah beres, dan saya juga baru bisa menginjaknya ini, maaf ya karena biasa di rumah sibuk gitu, baru bisa silaturahmi lagi menginjak dapur Umi. Alhamdulillah sekarang udah nyaman. Dan kemarin juga waktu Lebaran Idul Fitri ya, banyak tamu ke Bapak sama ke Umi ya, semuanya pada ngumpul di sini. Alhamdulillah juga saya langsung, tadinya kiranya mau ke sana biasa ya, mau naik tadi langsung kata Umi langsung aja ke sini ya. Alhamdulillah ini juga udah nyaman. Ya mudah-mudahan kita hanya bisa meminta dan berdoa, cuma bisa berikhtiar juga ya, berdoa kepada Allah, yang bisa berdoa mudah-mudahan ada milik rezeki Umi lebih juga, dan semoga terketuk para hati donatur untuk bisa membantu Umi untuk bedah rumah Umi dan Bapak ya Mi ya. Saya juga gak luput mendoakan gitu ya untuk Bapak dan Umi juga gitu, agar ya mudah-mudahan bedah rumah Umi ya cepat terlaksana. Amin. Dan tidak lupa juga Umi doain Kang Yadi ya, Bapak semoga sehat ya dalam memperjalankan misi sosialnya gitu. Kan tanpa kesehatan ya gimana mau bisa pergi gitu Umi ya. Kalau orang sakit kan gimana bisa bisanya juga cuman bisa di rumah berbaring gitu kan kalau misalnya orang sakit. Yang terpenting bagi saya dan Kang Yadi,
doa gitu nih ya, semoga sehat gitu ya ini ya. Pokoknya tetap sabar, tetap tawakal sama Bapak sama Umi juga gitu ya ini ya. Ya cukup sekian aja dari saya, hanya bisa memberi motivasi semangat ya buat Umi sama Bapak juga gitu ya. Saya hanya bisa berdoa gitu, dan Bapak juga mungkin sama Umi cuma bisa berdoa. Itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengijabah, yang mengabulkan segalanya gitu ya. Dan jangan lupa pula gitu ya nih, doakan para donatur supaya mereka sehat, rezekinya mengalir terus, dan apapun usaha mereka semoga dilancarkan dan rezekinya juga lancar gitu ya Mi ya Bapak ya. Amin. Dan kebetulan ini Teteh begini, Umi barusan ditanya makan sama apa. Iya. Kebetulan belum ada apa-apa gitu. Oh gitu ya Mi. Iya. Ya mungkin kita belanja aja lah. Kita belanja kita. Nah, Liwat Minya. kita ngaliwat aja tuh Pak ya. Jadi mohon maaf sahabat ya, saya bukannya membuka kesulitannya Pak Ustadz dan Umi, bukan sama sekali gitu kan. Cuman toh ini kenyataannya, ya barusan saya nanya gitu, Bapak sama Umi udah makan belum? Ya kalau nasi mah ada katanya gitu kan, cuman lauk pauknya saja yang nggak ada gitu kan. Ya beginilah memang kehidupannya Pak Ustadz Ai dan Umi seperti kayak gini, karena memang ya Umi sama Bapak ini ya selalu ceria ataupun gimana lah, jadi menutupi kesulitannya, kesusahannya itu ditutupi, jadi tidak begitu dibuka lah seperti orang mengeluh ataupun apa enggak gitu. Padahal saya tahu di dunia nyatanya itu seperti kayak gimana begitu ya. Dalam liputan-liputan itu kan Pak bukannya apa-apa ya, takut ada settingan ataupun apa, karena jadi sering bilang dalam isi video pun silakan kalau mau ingin membuktikan langsung datang aja ke kampung halaman orang yang kita bantu gitu ya Teh ya. Dari dulu juga begitu Pak, silakan. Misalkan contohnya, wah ini Pak Ustadz Ai disetting gak sama Kang Yani dan istrinya sama channelnya gitu kan. Ya saya bilang silakan kalau mau bersilaturahmi secara langsung dan melihat dengan keadaan Pak Ustadz Ai secara langsung itu dengan kami dengan senang hati gitu. Bahkan langsung diantar sama kami juga gitu loh Pak, begitu. Dan tadi karena ini hari Jumat ya Pak, berarti Bapak libur ke hutan? Libur. Hari setiap hari Jumat itu pasti libur. Libur. Aktivitas keseharian Bapak itu. Iya. Paling kalau ngarit Ngarit kalau Ya paling hanya ngarit aja ya Pak ya. Betul sekali. Ya udah deh sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, kita akan lanjut di part kedua ataupun di episode keduanya sahabat, biar tidak terlalu panjang untuk durasinya, dan memang ada sedikit terjeda dikarenakan adanya turun hujan. Pak, kita cari lalapan aja dulu, di mana Pak? Ya, itu ya di sebelah di atas, di bawahnya itu kandang domba itu, yang sebelah bawahnya itu. Boleh lah Pak. Insya Allah gitu. Ya berarti kita cari lalapannya, dan Siap. nanti jadi sama Teteh mau belanja dulu ke warung. Nanti apalah, kita hanya ala kadarnya aja biar Iya, anaknya iya. sama apa namanya Teh? Asyik. Sama asin aja. Mungkin nanti deh kalau sembeli kambing mas sahabat ya. Insya Allah mungkin rasa syukur dan rasa berterima kasih bunga ya, rasa bunganya dari Umi dan Pak Ustadz. Ya udah sahabat Cikalong Kulon Turunan Kidul, pokoknya terus ikutin terus perjalanan saya di Kampung Ciawitali untuk melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang dikerjakan sama Pak Ustadz Ai dan Umi. Pokoknya saksikan terus channel YouTube-nya Cikalong Kulon Turunan Kidul.